Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Markama dengan NIM 7012201131. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan yaitu mengecek data analisis. Jika tidak ada data analisis, maka kalian bisa mengklik File, add ins, Analysis Toolpacks, lalu di Manage kita pilih ini. Nah, kemudian Go, kemudian kalian bisa mencentang Analysis Toolpack. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul data analisisnya di pojok kanan atas. Lalu kita klik, lalu pilih regression. Oke. Nah, di input Y-range kalian bisa memasukkan dengan cara blok dari judul sampai data terakhir. Lalu begitupun di input rank, blok dari judul sampai data terakhir. Checklist. Nah, kita harus mencentang labels karena kita membloknya dari judul. Jikalau membloknya jadi dari angka saja, kalian tidak perlu mencentang labels. Lalu untuk label confidence, jika kalian menggunakan level 95%, tidak dicetak pun tidak apa-apa. Tapi jika kalian ingin merubahnya, kalian bisa mengkliknya. Misal kita ubah 90%. Maka kalian bisa menceklis. Tapi di sini saya menggunakan 95%. Nah, berikut klik output rank. Yang pertama ada put rank ini, misalnya di sheet yang pertama kita akan melihat hasil di sini. Nah, kita klik lalu kita checklist, atau kita membuat di new worksheet lalu klik OK. Nah, berikut hasilnya yaitu ada tabel summary output dan ada tabel ANOVA. Nah, selanjutnya kita lanjut saja. Ini hasilnya. Pertama, kita bisa menganalisis nilai korelasi, di mana nilai korelasi ini bisa dilihat dari multiple R. Multiple R-nya yaitu 0,950, di mana nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,950, termasuk dalam kategori sangat kuat. Nah, ini kategori korelasinya. Kalau misalkan 0,950 itu berarti ada di kategori ini, di kategori sangat kuat. Baik, yang kedua yaitu nilai koefisien determinasi ini bisa didapat dari R², di mana R² yaitu 0,902. Nah, berarti nilai koefisien determinasi itu 0,9902 atau 90,2%, yang berarti
bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 90,2%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, X kalori ini hanya berpengaruh 90,2% terhadap berat badan. Nah, selanjutnya yaitu output ANOVA yang menunjukkan F yaitu 74,20. Nah, dengan signifikansi F 2,554. Nah, ini bisa dibandingkan dengan tabel. Agar mudah, kita membandingkan signifikansinya saja dengan alfa. Alfanya tadi kita menggunakan 0,05 atau sama dengan 5%. Nah, ini nilai signifikansinya 2,554. Berarti nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y. Selanjutnya yaitu persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya dapat dilihat dari tabel koefisien ini. Tabel koefisien interceptnya yaitu 2,608 dan nilai X-nya yaitu 0,148. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X, yang berarti bahwa jika X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 2,608. Selanjutnya, jika X-nya positif yaitu 0,149, jadi pengaruhnya positif terhadap variabel Y. Ketika X naik 1, maka Y akan naik 0,149. Jadi itulah tutorial analisis regresi linier sederhana hari ini. Semoga bermanfaat.